Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Dian Merdekawati dalam program Bicara Langsung. Pemirsa, Indonesia merupakan negara yang mengkonsumsi terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dan setiap tahunnya ada sebanyak 2 sampai 2,5 juta ton yang diimpor ke Indonesia. Dan untuk pengalokasiannya sendiri sebesar 70% dialokasikan untuk pembuatan tempe, lalu 25% pembuatan tahu dan sisanya untuk pembuatan yang lainnya. Kemudian adanya isu-isu global yang terjadi di beberapa negara eksportir utama di dunia. Eksportir tempe kemudian mengakibatkan adanya kenaikan harga kedelai, maksud kami eksportir kedelai, kemudian mengakibatkan kenaikan harga kedelai yang tidak terhindarkan. Juga itu berpengaruh di berbagai daerah, termasuk salah satunya di Sulawesi Tengah. Dan untuk itu, malam hari ini, dilema harga kedelai naik menjadi tema yang kami angkat untuk Anda, Saudara. Dan untuk membahas hal tersebut, kami telah mengundang 4 narasumber, yang 2 diantaranya hadir bersama kami di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Saya perkenalkan, pertama adalah Bapak Doni Iwan Setiawan, STMM, PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak Dian. Iya, selamat malam pemirsa TVRI Sulteng. Terima kasih. Terima kasih kesediaannya untuk hadir Pak Doni. Kemudian juga bersama dengan kita telah hadir Pak Arifin, pengusaha tempe HB atau Tempe Harapan Bersama Kota Palu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arifin. Waalaikumsalam, selamat malam Ibu Dian. Selamat malam. Sehat semuanya Bapak-bapak ya? Alhamdulillah, sehat. Iya, tetap baik. Semangat Mbak. Semangat menuju ya Sulawesi Tengah yang lebih baik tentunya. Dan saya juga akan menyapa kedua narasumber saya yang hadir melalui ruang virtual Zoom. Saya menyapa, apakah sudah terhubung bersama dengan kita? Oke, kita masih menantikan kedua narasumber kami untuk terhubung di ruang virtual Zoom yang sebentar nanti akan kami juga membahas bersama-sama tentang tema ini, yaitu saya mungkin akan memperkenalkannya dulu kepada Anda Saudara. Kami mengundang Ibu Insinyur Tri Iriani Lamakampali MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sulawesi Tengah, dan juga ada Bapak Muhammad Ahlis Jirimu SEDEA PhD selaku pengamat ekonomi. Kita menantikan untuk kedua narasumber kami ini bergabung bersama dengan kami di studio. Nah, bicara mengenai tadi dilema kenaikan harga kedelai ini, saya mungkin mengawali ke Pak Doni. Pak Doni, sebenarnya saat ini posisi harga kedelai di Sulawesi Tengah itu kondisinya seperti apa? Karena memang dari tahun ke tahun kalau dari hulu sendiri memang ada kenaikan ya. Kalau saat ini kita ada di posisi seperti apa Pak Doni? Ya, terima kasih Mbak Dian. Terkait harga kedelai di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, memang menurut pengamatan kami selama 3 bulan terakhir, di bulan Desember itu sudah di angka 11.000. Di bulan Januari merangkak naik 11.300, di Februari 11.600 sampai 11.800. Itu harga di tingkat produsen atau harga di tingkat pelaku usaha tahu dan tempe. Tapi kalau harga di pasar, yang harga pedagang di pasar rakyat ini bisa sampai 12.000, Mbak. Kondisi hari ini saja, kondisi hari ini di pasar tradisional atau pasar rakyat itu sudah mencapai angka 12.500 sampai 13.000. Kalau di pelaku usaha Pak, mungkin di Pak Arifin itu sudah mencapai 11.800 rupiah untuk di hari ini. Per hari ini? Per hari ini. Per jam ini? Ya, jadi memang pergerakan kenaikan harga kedelai ini hampir tiap hari naik 100 rupiah sekarang ini. Karena stok memang yang kita masih mengharapkan stok dari Surabaya untuk masuk ke sini. Begitu Mbak kalau terkait harga. Stok Surabaya berarti memang Sulawesi Tengah ini mengambil stok dari Surabaya begitu Pak ya? Jadi dari sisi kebutuhan kita Pak, Mbak Dian, Sulawesi Tengah ini kan untuk kebutuhan kedelai per tahunnya itu sekitar 22.700 ton per tahun. Sedangkan produksi tahunan kita, produksi lokal di petani lokal kita itu baru mencapai sekitar 4.300. Jadi kita masih defisit sekitar 18.400. Jadi itu pun produksi lokal masih sekitar 20%. 80% kita harus ambil dari Pulau Jawa, impor. Yang di Pulau Jawa sana dari importir langsung ya. Jadi perlu kita sedikit gambarkan Mbak terkait pola distribusi mungkin ya, pola distribusi atau pola perdagangan kedelai di Sulawesi Tengah. Jadi kita di sini tidak ada distributor khusus yang menangani terkait
kedelai. Jadi di sini adanya kayak pedagang besar atau grosir yang mereka mengambil kedelai impor ini dari Surabaya, sebagian besar dari Surabaya, hampir 100% Pak Arifin ya dari Surabaya. Jadi dari grosir ini yang dijual ke pelaku usaha tahu tempe. Terkadang juga pelaku usaha tahu tempe yang besar-besar mungkin seperti Pak Arifin ini langsung ngambil juga dari Surabaya, distributor besar di Surabaya. Sedangkan yang produksi lokal kita, kedelai lokal kita ini masuk ke grosir, itu langsung ke pengecer di pasar-pasar rakyat, Mbak. Oke, nanti Ya. saya akan membahas lebih dalam Siap. tentang bagaimana produksi lokal kita di Sulawesi Tengah juga. Dan mungkin akan ke Pak Arifin. Pak Arifin ini selaku pengrajin yang langsung bersentuhan langsung dengan memang harga yang fluktuatif terus naik begitu bergerak. Bagaimana Pak kondisinya saat ini? Oke, terima kasih Ibu Dian. Sangat dilema sekali Dilema, dengan kondisi harga hampir setiap hari, setiap pagi sore naik. Sedangkan dulu sebelum kami harga 11.800, kiloan kami yang di ecer 5.000 itu 4 on. Nah, sekarang sudah 280 gram, sudah menipis. Jadi kami mensiasatinya supaya konsumen juga, masyarakat juga paham. Jadi dengan harga jual 5.000 kan terjangkau. Maka kami dikurangin timbangan. Jadi mudah-mudahan aja dengan kondisi seperti begini, apalagi teman-teman di pasar juga katanya pengen sih harga ini stabil. So bagaimana ini begitu kita produksi hari ini 4 hari mau dijual, si kedelai ini sudah naik terus. Sedangkan yang kami jual lusa misalkan ini harga kemarin. Ini kami beli yang akan datang ini sudah harga lain. Jadi sangat dilema sekali. Di situ, Pak Arifin ya. Jadi kami mohon kepada pemerintah supaya bagaimana caranya supaya stabil itu. Artinya supaya yang ada di Kota Palu ini supaya tidak menjual kedelainya dengan seenaknya aja gitu. Jadi supaya dipantau terus. Baik, jadi ini harga terakhirnya Pak Arifin berarti 11.800. 11.800. Ini kita belum tahu bicara per jam Pak ya. Per jam lagi. Bergerak. Besok bisa naik lagi. Sefluktuatif itu Pak ya. Betul ya. Baik, oke. Saya akan kembali ke Pak Arifin. Pak Arifin, kalau di Sulawesi Tengah sendiri, tadi kan kita memang mengimpor, maksudnya kita meminta ya dari Surabaya untuk stok kita kedelai di Sulawesi Tengah. Itu jumlah konsumsi kita di Sulawesi Tengah untuk kedelai sendiri apakah setinggi apa? Bagaimana Pak? Iya. Sebesar apa? Ya kalau terkait kebutuhan Sulawesi Tengah seperti saya sampaikan tadi Mbak, itu kebutuhan kita Sulawesi Tengah per tahunnya menurut prognosa dari Dinas Pangan, nah itu sekitar 22.700 ton per tahun. Oke, itu Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Tengah. Untuk kebutuhan Mbak ya, untuk kebutuhan. Sedangkan kita hanya mampu memproduksi lokal kita yang ada di daerah Donggala, Sigi, Poso, Ampana, Bangge, dan beberapa kabupaten lain itu total produksi per tahun hanya sekitar 4.300. Jadi kita masih ada defisit yang sebesar tadi saya sampaikan 18.300-an itu yang kita impor dari luar. Tapi artinya memang konsumsi kedelai kalau untuk masyarakat Sulawesi Tengah apakah memang akan terpengaruh dengan adanya kenaikan harga kedelai ini Pak? Ya pastinya Mbak, karena kita tahu karena salah satu produk yang sudah cukup dekat dengan masyarakat ya, tahu tempe ini sumbernya dari kedelai. Dengan ada kenaikan harga kedelainya sendiri ya mengakibatkan akan berasa Mbak di kalangan masyarakat. Tapi kami yakin Mbak, karena tahu tempe ini di khususnya Sulawesi Tengah dan Palu sekitarnya ini bukan merupakan makanan pokok seperti di Pulau Jawa Mbak yang sebagian besar masyarakatnya memang kalau tidak konsumsi tahu tempe mungkin sakit perut atau gimana, kurang lengkap lah istilahnya. Kalau kita di sini mungkin banyak substitusi penggantinya Mbak. Tapi terlepas dari itu memang tetap menjadi kebutuhan utama kita juga tahu tempe dan menjadi perhatian pemerintah karena memang kenaikan harga ini susah kami untuk dilepas di luar kendali kami sebagai Pemda daerah karena ini terkait dengan produk-produk impor Mbak yang memang hampir 80% kedelai ini kita impornya dari
Amerika, Mbak. Jadi ada beberapa negara yang kita ambil untuk impor untuk Indonesia itu dari Amerika, Kanada, termasuk juga Perancis dan Malaysia. Nah, itu untuk kebutuhan nasional, Mbak, sekitar 3 juta ton per tahun. Tapi tentunya ada langkah-langkah intervensi yang bisa dilakukan oleh Disperindak di daerah tentunya ya? Ya, jadi seperti apa, sejauh mana ya, Pak? jadi kemarin seperti kami juga sesuai arahannya dari Kemendak, Mbak, kebetulan kami kemarin habis Rakornas juga di Surabaya terkait persiapan pangan menyambut hari besar keagamaan, puasa dan Ramadan dan Lebaran ya, Idul Fitri. Jadi memang pemerintah dalam waktu dekat ini bersama dengan Asosiasi Importir Kedelai Indonesia bersepakat, Mbak, kita bersepakat untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kedelai nasional itu dulu, dengan catatan dengan harga keekonomian sampai di level pengrajin tahu tempe. Nah, yang penting tersedia dulu, Mbak. Meskipun harga agak naik, yang penting tersedia dulu. Yang penting jumlah stoknya ini tersedia dulu. Bagaimana dengan ketersediaan stok kita di Sulawesi Tengah, apalagi menjelang bulan Ramadan ini? Secara nasional, Mbak, informasinya itu masih untuk 2 bulan ini masih sekitar 300.000 ton untuk nasional. Sampai bulan Maret ini tercukupi. Sampai bulan Maret? Iya, itu 300.000 ton itu sampai bulan Maret. Nah, itu kan importir kan nanti akan secara reguler tetap mendatangkan lagi, Mbak, ya. 300 ton ini nanti yang dibagi 300.000 ini yang ke seluruh Indonesia. Harapannya ya semua nanti mungkin distribusinya tetap seperti biasa, Mbak. Ya mungkin ada keterbatasan karena jumlah stok memang yang kurang banyak ya. Ya di satu sisi memang banyak faktor sih kenapa naiknya harga kedelai ini di tingkat dunia ini, banyak faktor itu, Mbak. Iya. Tadi salah satunya nanti akan kita bahas lebih dalam. Pak Doni, siap. saya ingin menyapa narasumber saya di ruang virtual Zoom. Apakah telah bergabung bersama dengan kita Ibu Insinyur Tri Iriani Lamangkampali MM? Oke, belum. Kami mencoba untuk kembali menghubungi dan kita kembali lagi ke narasumber kami, Pak Arifin. Pak Arifin, bagaimana produksi Bapak ketika ada kenaikan ini, Pak? Apakah pasti tentunya ada ya, ada mengalami efek. Seperti apa, Pak, yang Bapak alami? Ya, seperti hari ini, seperti efek dari kenaikan ini, mungkin seharusnya kami produksi meningkat, misalkan menjadi 800 kilo. Sekarang kami masih tetap di angka 700 karena jumlah tempe lebih banyak, karena dikurangin volume. Terus, volume ya? mungkin kita juga maklum kan, kalau usaha tempe ini, ada karyawan yang kita sebenarnya asalnya 15 orang. Kalau melihat dilema begini, barangkali kami nanti bisa dikurangi karena apapun kami harus berjalan. Tapi dengan situasi hari ini, kami masih tetap berjalan seperti biasa. Cuman kalau melihat angka kalau nggak stabil seperti harga naik terus, bisa jadi kami mengurangi karyawan. Atau tambah dikecilin lagi. Jadi itu langkah-langkahnya Pak Arifin untuk mengantisipasi kondisi seperti saat ini, Pak Arifin. Sebab begini, Mbak, misalkan sekarang kalau 700 kilo, dari kenaikan harga semula 10 sekarang menjadi 12, sudah 2.000. Kali 700 kilo, berarti 1.400.000 per hari kami sudah hilang gitu. Berarti kali 1 bulan sudah 30 lebihan, berarti bisa jadi karyawan bisa dikurangi. Seperti begitu, Mbak. Oke, jadi itu langkah-langkah antisipatif yang sejauh ini diambil. Tapi nanti saya akan tanya lagi, kalau jangka panjang gimana, Pak Arifin? Nanti tahan dulu ya. Saya ingin menyapa dulu, apakah di sini narasumber kami di ruang virtual Zoom, Pak Muhammad Ahlis Jirimu, SEDEA, PhD, sudah bergabung dengan kita? Oke, baik. Kita masih menantikan kedua narasumber kami melalui ruang virtual Zoom untuk bergabung pada diskusi kami pada malam hari ini. Baik, mungkin saya akan kembali ke Pak Doni. Pak Doni, ini nanti juga akan saya konfirmasi kembali ke Ibu Tri Iriani mengenai jumlah kebutuhan kedelai tadi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian ini ada pertanyaan menggelitik sih. Sebenarnya pertanyaannya ini juga menjadi pertanyaan daerah-daerah lain juga. Kenapa kita harus impor ya? Padahal kita ini negara agraris. Iya. Seperti apa, Pak? Tapi sebagaimana Mbak sampaikan tadi, tepat harusnya ke Ibu Tri nih yang menjawab nih. Tapi siap. Jadi memang Mbak kita, saya juga secara pribadi tidak tahu pasti kenapa kita yang
punya sekian banyak lahan kok tidak bisa memproduksi sendiri atau menghasilkan kedelai lokal. Karena 80% itu masih impor. Seperti tadi saya sampaikan, impor kita masih tergantung hampir 83% impor kita itu di Amerika Serikat, Mbak. Selebihnya itu terbagi di Kanada, Malaysia, dan di Prancis. Tapi yang anehnya kita juga Indonesia masih mengekspor juga ke Saudi Arabia dan ke Timur ya. Itu kita ekspor juga ke sana meskipun dengan jumlah yang kecil. Tapi yang pasti dan kami yakin, Mbak, pemerintah tidak henti-hentinya mencari solusi lah untuk itu. Yang setahu saya pemerintah juga beberapa tahun kemarin sudah menggalakkan penanaman kedelai, membuka lahan kedelai sekian, sampai di Sulawesi Tengah sekitar 8.000 hektar atau berapa itu. Hanya kami nggak tahu kendalanya apa, kok sampai sekarang juga tidak mampu memproduksi. Mungkin Ibu Tri nanti yang bisa, mohon maaf, yang bisa menjelaskan itu karena permasalahan hulunya. Ibu Tri akan menjelaskan bersama dengan kita. Saya akan menyapa kembali narasumber kami di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Insinyur Tri Iriani Lama Kampali, MM. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami, Ibu Kadis. Siap. Iya. Saya juga menyapa narasumber kami, Bapak Muhammad Ahlis Jirimu, SEDA PhD, pengamat ekonomi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui ruang virtual Zoom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ibu Tri, tadi kami sudah sempat bahas-bahas mengenai kondisi yang saat ini memang naik begitu di berbagai daerah di Indonesia dan juga di Sulawesi Tengah. Ibu Tri, ini ada satu hal yang sedikit menggelitik juga sebenarnya. Kita kenapa ya harus mengimpor kedelai padahal negara kita ini disebut negara agraris begitu, Ibu Tri? Oh, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf baru bergabung, tetapi sesungguhnya dari tadi tapi baru nyambung. Oh iya. Baik. Intinya bahwa ketika ada situasi kita sebagai negara agraris, namun dilemanya adalah kok kedelai harus impor. Karena memang harus diakui di tingkat lapangan minat petani di Indonesia itu kurang memang terhadap budidaya komoditi kedelai karena dianggap biaya usaha taninya cukup tinggi, dan ketika terjadi produksi harga jual yang senantiasa itu tidak sesuai harapan masyarakat petani kita. Ya, jadi pada akhirnya petani kita lebih memilih budidaya petani lain yang budidaya komoditi lain yang lebih menjanjikan. Dalam hal ini seperti padi dan jagung. Itu satu hal. Yang kedua bahwa pengembangan komoditi kedelai kecenderungan memanfaatkan lahan yang juga untuk usaha tani padi dan jagung. Jadi kalau kedelai yang didorong, salah satu komoditi padi atau jagung pasti turun produksinya. Nah, ini situasi yang ada. Selanjutnya juga bahwa kedelai, mohon maaf ini kita lanjut karena azan atau bagaimana? Ini tergantung dari. Baik, terima kasih Bu Tri. Kita akan melanjutkan kembali dialog kita pada malam hari ini mengenai dilema harga kedelai yang naik. Namun setelah kita mendengarkan azan maghrib untuk Kota Palu dan sekitarnya, kami segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung dan kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan saya akan kembali kepada Ibu Kadis. Ya, Ibu Kadis. Iya. Siap. Baik, Ibu Kadis tadi sudah menjelaskan mengapa ya kita perlu impor karena ternyata minat dari petani kedelai ini kurang memang di negara kita ya, juga di Sulawesi Tengah begitu Ibu ya. Kemudian menjadi pertanyaan Bu, apakah di Sulawesi Tengah sendiri kita memiliki produksi mandiri untuk kedelai ini Bu? Jadi begini
Mbak, saya harus tuntaskan penjelasan tentang mengapa Oh ya, kedelai itu baik. di Indonesia sebagai negara agraris kok tidak berkembang secara positif, justru Iya. tergantung dengan impor. Bahwa ada hal lain yang mengurangi juga minat petani karena cost tinggi tadi, sesungguhnya kedelai itu adalah tanaman subtropis. Ya, jadi kondisi ini juga membuat bangsa Indonesia ini sangat tergantung dengan kedelai impor. Untuk komoditas kedelai, serangan OPT-nya memang cukup tinggi, ya, cukup tinggi, sehingga di ujung daripada saat berproduksi itu dikhawatirkan kehilangan hasil ini akan besar. Maka ini juga bagian daripada minat petani tadi yang saya katakan. Iya. Selanjutnya bahwa poin lain, memang pada akhirnya ketika kita berbicara tentang dihilirisasi, ternyata kedelai yang impor itu karena memang banyak beredar di lapangan, ya itu yang dipilih oleh pelaku-pelaku usaha industri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dua narasumber sebelumnya, karena saya juga mengikutinya tadi. Dan hal inilah yang mestinya menjadi bagian dari yang kita coba cari solusi tentang hal-hal yang sementara secara nasional tentang kedelai ini. Jadi ini sementara penjelasan. Dan saya harus akui di forum ini bahwa 3 tahun terakhir produksi kedelai Sulawesi Tengah memang menurun karena hal-hal tadi, ya seperti itu. Ini sementara tambahan dari kami berkaitan dengan fenomena tentang kedelai saat ini. Baik, terima kasih Ibu Kadis. Jadi artinya memang ada produksi untuk kedelai secara mandiri di Sulawesi Tengah, namun angkanya menurun begitu Ibu Kadis. Ya, baik, nanti saya akan kembali ke Ibu Kadis kembali. Saya akan ke Pak Arifin. Pak Arifin, bagaimana kondisi persediaan stok Pak Arifin sendiri ini menjelang banyak hari raya nanti akan kita hadapi menjelang Ramadan, stoknya Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah kalau stok Mbak Dian, sepanjang kemarin bulan Januari sampai sekarang berjalan, alhamdulillah cukup untuk produksi kayaknya untuk di Sulawesi Tengah kayaknya cukup. Sebab kemarin melihat di di grosir-grosir yang mendatangkan dari Jawa ke Palu itu kapal hilir mudik gitu. Jadi mudah-mudahan cukup sampai mau menjelang hari raya. Sebab sangat dibutuhkan sekali. Kalau nanti stoknya kurang, kami mau produksi apa? Iya, Pak Arifin, kalau perharinya itu kapasitas produksi tempe dari HB ini seberapa banyak, Pak? Kalau tempe HB ini sehari-hari rata-rata 700 kilo, Mbak. Sehari itu. Berarti kan satu bulan itu 21 ton. Ya. Nah, kalau satu bulan 21 ton berarti satu kontainer kami butuh. Satu pabrik kami aja gitu. Belum yang lain. Per bulan? Iya, per bulan. Ya. Jadi, belum yang lain juga rata-rata ada yang 200 kilo, 300 kilo. Variatif ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan stok cukup untuk di 2 bulan ke depan. Baik, mungkin di sini kita juga bisa sekaligus melihat hasil kerajinan tempe, produk tempe yang diolah oleh Pak Arifin di sini, yaitu HB, tempe HB ya, mungkin bisa diperlihatkan ke layar ya, secara lebih dekat begitu. Oke, produksinya sendiri Pak Arifin ini kalau untuk produksi tempe memakan waktu 4 hari ya? Betul. Oke. Dari kedelai mentah itu diolah sampai mau jadinya itu 4 hari kemudian. Ini memang Pak Arifin 100% memakai kedelai yang dari Surabaya tadi, Pak? Betul, dari impor. Kami sebenarnya sudah pernah coba yang lokal. Oke. Sudah pernah beli Dari dari mana itu, Pak? Lubuk. Lubuk? Iya. Ya, Gitu. oke, Karena lokal dari Lubuk. yang saya tahu bahwa Lubuk itu tidak pernah berhenti nanam kedelai. Oh, iya. Pernah saya ke sana datang juga, karena Baik. ada teman di sana. Beli 2 karung, bahkan hasilnya itu lebih bagus, lebih gurih. Sebab yang di Lubuk itu bijiannya itu hampir sama dengan impor. Kami sudah pernah Oke, itu. hampir sama dalam hal bagaimana, Pak? Bijiannya itu, bunderannya itu Diameternya itu, iya, betul, besarnya hampir sama? sama dengan impor. Maka kami coba dan rasanya lebih gurih, Bu. Sebab kalau yang lokal itu non GMO. Non-GMO itu bisa dijelaskan non-GMO itu bagaimana, Pak? Kalau dari impor itu kan GMO ya. Kalau istilah GMO itu artinya sudah dimodifikasi ya bibitnya. Oke, Ya, oke. genetik modifikasi organismenya.
Nah, kalau lokal itu dia apa namanya ya, asli gitu loh si kedelainya itu. Saya coba itu gurih dan itu kalau di Jakarta itu harganya mahal. Dan kami kemarin dari tim kami karena tempe kami ini kan binaan FKDW ya. Kami ada 2 merek, ada tempe HB sama tempe Ajaki. Kami bisa ekspor ke Jepang. Oke. Coba lihat di YouTube. Kami kemarin di bulan kemarin itu udah berapa kali ekspor tempe kami ke Jepang yang mereknya Jaki. Nah itu kedelainya kedelai lokal, Kedelai itu yang lokal. diminati, malah itu yang mahal malah itu. Tapi justru kenapa hal ini belum diketahui atau memang bagaimana, Pak? Justru petani itu ketakutannya begitu dia panen yang murah itu. Padahal kondisi hari ini sangat dibutuhkan sekali. Oke, kedelai nanti itu. kita akan bahas lagi. Kenapa? Maksudnya kita masih lebih banyak melirik kedelai impor begitu ya, Pak ya. Nanti saya akan kembali. Saya akan ke Pak Muhammad Ahlis, pengamat ekonomi. Ya, selamat malam, Pak. Iya, Pak. Ya, selamat malam. Ya, baik. Tadi menyangkut apa yang sudah kita bahas, Pak. Bagaimana Anda melihat posisi kita ini yang memang sepertinya harga tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin juga selaku pengrajin tempe begitu, bahwa harga ini terus naik begitu, Pak, bahkan per jam seperti itu. Bagaimana kondisi fluktuatif harga mempengaruhi ekonomi di Sulawesi Tengah ini? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa TVRI yang kami hormati, Ibu Kadis, Taman Pangan dan Horti, Ibu Tri, kemudian Pak Arifin dan para narasumber lain. Saya sudah mendengarkan apa yang dikemukakan oleh beberapa narasumber tadi. Memang benar adanya. Kalau saya periksa harga kedelai per 11 Februari itu memang harga pertama itu adalah 8.000. Kemudian harga buffer stoknya itu kemudian naik menjadi 11.500 sampai 12. Tetapi kemudian melonjak lagi dari 15.000 menjadi 18.000 per kilogram. Nah, tentu ini dalam hukum ekonomi adalah persoalan supply dan demand. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai demikian? Dalam konteks ini perdagangan internasional, kita lihat dulu apa yang terjadi. Pertama adalah kita lihat pemasok utama atau pemegang kuota utama kedelai dunia itu adalah Brazil. Brazil itu memegang hampir 44,3% pasokan kedelai dunia. Kemudian baru diikuti oleh tadi sudah dikemukakan oleh para narasumber lain, benar Amerika posisi kedua 40,1% pasokan dunia. Baru diikuti oleh Argentina sekitar 3,6, kemudian menyusul yang tadi Prancis 0,25%. Kemudian penyebabnya apa? Pertama adalah permintaan dari Tiongkok itu sangat besar sekali, sangat meningkat, walaupun tidak bisa ditutupi oleh dunia. Kita tahu bahwa Tiongkok punya permintaan 2.000 saja itu sudah mencapai 58 juta ton. Kemudian naik menjadi 64 juta ton. Itu data-data yang saya dalami di ekonomi internasional. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu hanya sekitar 3,89% dari impornya Tiongkok. Namun ada namunnya, produksi kedelai Indonesia itu hanya sekitar 300.000 ton per tahun. Sementara kebutuhan dalam negeri itu hampir berkisar 3 juta ton. Artinya apa? 2,5 juta ton itu diimpor. Nah, tentu impornya tadi sudah disebutkan dominan dari Amerika. Nah, seiring dengan permintaan Tiongkok melonjak, seperti yang kita lihat viral di media, ini permintaan khusus dari peternakan modernisasi peternakan babi di Tiongkok itu mendorong karena rame-rame orang meminta, tentu kecenderungan harganya juga akan meningkat. Ini hukum ekonomi yang terjadi. Nah, dengan demikian maka kecenderungan untuk ini untuk permintaan atas kedelai impor juga akan meningkat. Dan ini sebenarnya bukan hanya di kedelai kita yang ini Pak yang punya masalah. Dulu pernah daging sapi juga terjadi seperti ini, dan saya perkirakan ini kita hanya berjaga-jaga saja untuk daging sapi juga nanti, karena
Karena ini istilah saya itu adalah ada efek domino daripada kedelai. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Arifin, oleh produsen tempe. Ini kalau terjadi demikian, maka ini kami bisa mengurangi karyawan ini, mengurangi jam kerja. Nah, itu efek domino daripada tempe sendiri. Nah, bagaimana dengan Sulawesi Tengah? Ya, Pak Doni, artinya memang kenaikan harga kedelai itu terjadi tiap tahun, tapi saat ini kenaikannya itu terjadi begitu terasa begitu, bahkan ini hitungannya per jam kalau tadi kami bicara dengan Pak Arifin begitu. Betul. Apakah kondisi yang tadi yang Bapak kemukakan salah satu penyebabnya? Iya, jadi betul kita cari di hulunya. Hulunya apa penyebabnya? Kalau kita lihat data agroralnya Brazil, kita lihat itu sebenarnya di hulunya itu adalah persoalan iklim, kegagalan panen, hujan yang terus-menerus di wilayah Amerika Latin. Nah, baik di dataran tinggi Paraguay, kemudian Brazil, Argentina itu terjadi perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap petani kedelai di ketiga negara tersebut, termasuk di Amerika. Nah, kemudian kalau memang di Indonesia memang ini kan makanan sejuta umat ini. Ya, kalau di Indonesia seperti tadi dikemukakan oleh Pak Arifin tadi, benar seperti itu. Kita memang kebutuhan akan, kalau di Eropa itu ada yang namanya Common Agricultural Policy. Jadi petani Eropa maupun Amerika itu memang setiap kali mendapat selalu disubsidi oleh pemerintahnya. Nah, kemudian benar tadi Ibu Tri katakan bahwa ini tanaman subtropis. Nah, kemudian kita kalau dalam konteks Sulawesi Tengah, saya pernah dapatkan sebenarnya pasokan besar kita itu ada 2 daerah kalau di Sulawesi Tengah, yaitu Tojo Una. Tojo Una itu kalau saya hitung itu sekitar 61% pasokan kedelai itu dari Tojo Una. Selebihnya dari wilayah Banggai. Dari wilayah Banggai hampir 20%, sekitar 17%. Nah, dengan ini Pak, dengan kualitas kedelai yang ini Pak, yang terbaik. Nah, sayangnya mata rantai pasokan pasar itu yang macet ini. Jadi pasca panennya yang bermasalah kita. Apa buktinya? Ya. Di dataran bulan khususnya, itu dataran bulan itu ada Bulan Jaya, Mertasari, dan di desa-desa itu kita pernah dapatkan, sebagai peneliti pernah dapatkan yang namanya kedelai itu tidak sampai di pasar. Padahal di hilirnya itu kecap bangau itu butuh gitu, misalnya kedelai hitam. Ya dibuang percuma terbang percuma mereka, kedelainya mereka. Pak Ahlis, ya. Tren ini kira-kira Bapak melihat akan terjadi sampai kapan, Pak? Tren kenaikan ini, apakah akan ada posisi atau saat di mana harga akan stabil, Pak? Kalau Bapak melihat? Dalam jangka pendek itu belum ini, Pak, belum akan terjadi perkiraan saya. Kenapa? Ini pun saja perkiraan, kalau kita lihat data-data di rural, kemudian maupun data-datanya Brazil ya, datanya Brazil di bea cukainya, kita lihat memang produksi dunia nanti itu sekitar 128 juta ton. Itu pun sebenarnya itu belum mencukupi kuota. Itu masih menurun sekitar 17 juta ton. Oke, tren ini masih akan terus berlangsung begitu, masih akan Pak, ya? terus bermain. Pak Ahlis, iya, baik. Akan berfluktuasi dan ini akan membuat perkiraan kita kebutuhan dalam negeri akan meleset. Ya, nanti saya akan kembali ke Pak Ahlis. Baik, saya akan mengkonfirmasi ini kepada Pak Arifin. Pak Arifin, tadi Pak Ahlis juga mengatakan bahwa tren ini akan terus berlaku begitu, bahwa nanti mungkin nilai kita ini belum stabil harganya begitu. Tadi Pak Arifin juga sudah menyampaikan ada strategi tadi diantaranya mengurangi volume, kemudian mungkin akan merumahkan begitu dengan sayangnya begitu. Apakah Bapak yakin strategi ini akan bertahan sejauh mana, Pak? Kalau misalnya Bapak menggunakan strategi ini dengan keadaan tren yang mungkin belum akan stabil? Ya kalau mudah-mudahan sih ya bisa 2 atau 3 bulan ini stabil ya. Tapi kalau memang ini belum stabil, harga terus naik per jam, ini bukan per hari malah per jam ya. Sudah kita kurangin timbangannya, nanti bisa-bisa tinggal plastiknya ya. Nah, maka nanti paling tidak nanti kami itu
mengurangi karyawan. Itu pun kan sebenarnya dalam kondisi masa Covid begini, susah cari kerjaan. Jadi kalau kata teman-teman kita di pasar, untuk bertahan hidup aja dengan kondisi ini sebenarnya, apalagi kalau sudah ditambah kedelai tidak stabil gitu, dilema banget gitu ya. Tapi mudah-mudahan untuk 2 atau 3 bulan bisa stabil. Kalau tidak stabil ya terpaksa kami merumahkan sebagian karyawan, Baik. tapi untuk bertahan aja gitu ya. Oke, untuk bertahan Pak Arifin. Betul. Pak Arifin selaku pengrajin tempe begitu. Pak Arifin, apakah mendengar adakah isu-isu juga di Sulawesi Tengah mengikuti seperti daerah lain, misalnya ada protes begitu kepada pemerintah? Sampai di mana saat ini para pengrajin tempe? Kalau kami sebagai pengrajin, bahkan kita sering ngobrol di pasar, tidak ada ke arah situ, sebab walaupun bagaimana mogok tidak ada hasilnya juga, tetap Ya, aja kedelai tetap nanti naik begitu, Pak Arifin. karena kita mengandalkan impor, Ya. kecuali di lokal ada gitu ya, Oke. seperti begitu. Mbak. Oke, Pak Arifin, ini bicara soal bahan baku, ini mungkin perlu diluruskan ya, karena saya banyak mendapatkan informasi bahwa tempe itu hanya bisa diolah dari kedelai yang diimpor. Apakah benar, Pak? Kalau tempe HB, tempe yang kami bikin, sebenarnya lokal sudah kami bikin lebih bagus. Bahkan kalau ada lokal yang panen, kami kemarin ada kalau nggak salah informasi dari Kabupaten Sigi yang nawarin, kami tantang berapa ton pun kami akan bayar antar ke atau tidak kami jemput ke sana. Sudah dengan lokal kami bahkan lebih enak, lebih gurih gitu. Oke, Mbak. Iya, betul. tapi justru ini belum sampai begitu pemahaman ini ya, pemahaman ini baik kepada pengrajin maupun Iya. juga pada konsumen. Betul, belum sampai ini sebab mereka melihatnya bahwa kondisi kedelai yang lokal itu tidak rata ya. Oke. Padahal kalau dibikin tempe itu bukan main, lebih bagus, lebih gurih lagi rasanya. Oke, bagaimana Pak Doni melihat hal ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami juga dari hasil pemantauan kami Pak, Bu, Mbak Dian di Iya. beberapa produsen tahu, tempe, terutama tempe, memang ada informasi bahwa sebagian produsen mencampur antara yang lokal, benih lokal dengan yang impor. Itu jauh lebih bagus yang dicampur. Apa istilahnya tidak gampang pecah Pak ya? Betul. Atau apa kalau yang pakai campuran lokal. Hanya masalahnya Mbak, yang lokal ini di pasaran jauh lebih mahal daripada harga yang impor. Kenapa bisa seperti itu, Pak ya? Mungkin yang seperti Pak Arifin sampaikan dari sisi kualitas mungkin sebenarnya jauh lebih baik, atau Yang dari non biaya NGO tadi. kemungkinan juga dari sisi biaya produksi mereka mencapai titik keekonomian Baik, lebih seperti yang tinggi. disampaikan Ibu Tri tadi. Betul. Jadi perbandingannya Mbak, pada saat posisi harga impor itu 11.000, lokal ini sudah mencapai 12.000. Pak Arifinnya jauh lebih tinggi. Jauh lebih Mungkin tinggi. itu mungkin yang pengrajin tempe agak menghindari pemakaian karena mungkin cost-nya agak membesar Pak ya kalau memakai kedelai lokal. Tapi itulah yang pasti Mbak, dari sisi kebutuhan kedelai lokal kita ini, untuk kebutuhan Sulawesi Tengah 100% itu yang lokal hanya terdistribusi di Sulawesi Tengah. Hanya di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Kita Yang belum 80% mengirim itu keluar. murni dari Surabaya. Oke. Itu jalur istilahnya jalur perdagangan untuk kedelai kayak gitu Mbak, untuk Sulawesi Tengah. Nah, terus yang pasti Mbak, dari sisi kami di pemerintah khususnya Kemendak selalu memikirkan bagaimana memberi solusi treatment terhadap permasalahan kedelai ini. Iya. Ya, Langkah salah strateginya sat- seperti apa, ya, Pak? Seperti yang saya sampaikan, yang awalnya tadi memastikan bahwa kedelai harus tetap ada dengan dalam jumlah yang cukup di lingkup pengusaha-pengusaha. Stok dipastikan harus ada. Harus ada dengan harga keekonomian yang dapat dibeli oleh pelaku usaha tahu tempe, Mbak. Nah, kedua juga dalam waktu dekat pemerintah sudah sekarang ini dalam posisi lagi mengkaji apakah nanti akan memberi dalam bentuk memberi subsidi terhadap pelaku-pelaku usaha tahu tempe atau dalam bentuk lain, nanti kita masih menunggu. Janji Pak Menteri 1 minggu dari kemarin itu mereka lagi menggodok itu Mbak, untuk mencarikan treatment yang terbaik agar masalah kedelai ini bisa terlewatkan. Yang diprediksi memang Mbak, harga kenaikan ini akan terus merangkak naik hingga bulan Mei. Hingga bulan Mei. Hingga bulan Mei, akan terus merangkak hingga bulan Mei. Baik. Ya, di Melewati- antaranya itulah nanti ada treatment-treatment khusus, ada solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bisa kita implementasikan. Samalah kemarin dengan kasus minyak goreng, Mbak. Iya. Bahkan Menteri Perdagangan sudah membatalkan beberapa Permendak untuk mencari solusi yang terbaik. Baik, Dan Pak Doni. ya sekarang sudah dalam proses. Ya, baik. Baik, saya akan ke Pak Ibu Tri dulu.
Ibu Kadis. Ya. Ya, Ibu Kadis, memang konsumsi kita di Sulawesi Tengah itu memang kita tidak seperti di Jawa begitu ya, kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi tempe tahu. Tapi bagaimana tanggapan Ibu mengenai kemungkinan adanya peralihan konsumsi masyarakat yang kemudian nanti apakah akan meninggalkan kedelai kalau misalnya harganya naik terus begini, kemudian akan memilih bahan-bahan pangan lain, protein yang lain, misalnya seperti telur dan ikan begitu. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Dari sisi pandangan kami, bahwa sesungguhnya kedelai itu sudah menjadi bagian dari mindednya masyarakat secara umum, termasuk di Sulawesi Tengah. Artinya memang minat terhadap suka tahu tempe itu sudah sangat erat kaitannya, tingkat emosinya. Saya boleh katakan jujur seperti itu. Jadi ketika berbicara tentang mungkin ada alternatif untuk beralih ke tergantungan kedelai ditinggalkan untuk sementara ini, tetapi ke komoditi lain, saya kira kita bicara kedelai, kacang-kacangan. Sesungguhnya pembuatan tempe, tahu itu bisa digantikan kacang-kacang lainnya, ya. Jenis kacang apa, kacang koro dan sebagainya yang bisa diolah mirip tempe tapi bukan kedelai, karena kedelai memang minus secara umum di mirip tingkat tempe nasional. begitu Ibu? Ya, iya, pada akhirnya tahu tempe. Dan saya harus mengatakan bahwa tadi ketika mengikuti dialog ini memang harus diakui sebetulnya target di 2021 Sulteng itu ada kurang lebih 24.000 sekian produksinya. Namun demikian ternyata yang bisa direalisasikan dari target secara mandiri daerah itu hanya 4.300-an. Sehingga ketersediaan kedelai yang jumlahnya 5.000-an ya sebetulnya itu disubstitusi oleh produk impor. Saya setuju sebetulnya dengan pengrajin tempe tadi Pak Arifin ya. Pak Arifin terima kasih. Sebenarnya kualitas lokal itu lebih baik, itu harus diyakini. Cuma memang harus disampaikan masyarakat petani kita yang memang kurang minat karena ketakutan di hilirnya. Di mana kalau program kegiatan anggaran pemerintah tidak ada untuk petani kedelai, itu pasti turun drastis. Pasti turun drastis. Nah, ini ruang-ruangan memang sangat dilematis. Namun demikian untuk 2022 ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya hal yang luar biasa Sulteng dibanding di luar provinsi kita, terutama di Jawa, di DKI yang lagi heboh yang luar biasa, bahwa posisi produk kalau kita bicara asumsi ada nanti tanam ya yang terjadi tanam posisi akhir tahun, insya Allah akan dipanen ini posisinya ini pada Maret ini alhamdulillah ada 1.500-an hektar. Ini yang posisi yang mungkin ruang-ruang potensi yang sedikit bisa mengendalikan kekurangan kedelai untuk secara mandiri Sulawesi Tengah. Ini juga informasi. Dan buat kita ke depan, kebijakan Kementerian Pertanian khusus Sulteng mendapatkan suatu alokasi program kegiatan yang ada di Sulawesi Tengah, di mana kabupatennya adalah Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara itu sejumlah kurang lebih 1.500 hektar untuk dana APBN. Artinya memang dikendali pemerintah. Namun untuk di luar APBN yang didorong untuk menyerap dana KUR, artinya non APBN, itu ada 29.000 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Ini yang sementara kita pastikan berkaitan dengan posisi yang ditakutkan mulai sampai Mei sampai Juni, ini mau diantisipasi, diharapkan April sudah ada realisasi pertanaman dari target-target yang ada ini. Seperti itu ada situasi di kami. Baik, ya, terima itu kasih. salah satu solusi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri ya, langkah-langkah yang mau kita antisipasi begitu mengenai pertanaman tadi. Nah, Ibu Tri Ibu Tri dan juga Pak Ahlis, kita sudah berada di akhir dari sesi kita. Mungkin saya bisa mendengarkan closing statement atau poin penting yang Ibu mau tekankan dan juga Pak Ahlis mau tekankan yang mau disampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah stakeholder yang terkait. Silakan, Bu. Dari saya
Saya ingin mengajak masyarakat petani, termasuk penyuluh selaku pendamping, jangan pernah ragu untuk memproduksi kedelai. Oke. Jangan pernah ragu untuk menanam kedelai, untuk produksi kedelai. Sebab sesuatu yang kita khawatirkan, bicara tentang di pasarnya, ternyata saat ini justru terjawab sangat dibutuhkan karena ketergantungan impor itu. Jadi mari kita sama-sama bersinergi kuat untuk mensukseskan bahwa produksi kedelai tidak hanya bisa ditanam di lahan basah, lahan sawah, tetapi sesungguhnya mari manfaatkan perluasan areal tanam baru di potensi lahan kering yang Sulawesi Tengah cukup tinggi, yang belum digarap. Saya kira itu pesan-pesan harapan kami ke depan. Terima kasih Ibu Tri. Bagaimana dengan Pak Ahlis? Silakan Pak Ahlis. Ya, baik. Saya poinnya singkat saja. Yang pertama itu kita menjaga rantai pasok antara hulu dan hilir. Nah, terutama kepastian tadi seperti yang dikemukakan oleh Pak Arifin tadi. Nah, seandainya di tingkat petaninya itu produksinya penuh dengan kepastian, maka rantai pasoknya akan terjaga di hilirnya. Yang pertama. Yang kedua, kita butuh kebijakan, termasuk kebijakan soal subsidi, soal yang untuk menjaga bagaimana buffer stok daripada ini kedelai, sehingga di hulu maupun di hilir itu ada kepastian harga dan jaminan bagi petani maupun pengrajin ini Pak, pengrajin tempe. Sebenarnya momennya sekarang ini buat ini Pak. Saya juga apresiasi pada Ibu Tri ini yang mau menjelang pensiun ini. NTP kita di Sulawesi Tengah malah NTP-nya yang kalau kita lihat Januari NTP-nya pangan itu memang masih di bawah 100, tetapi yang namanya horti itu justru tinggi. Begitu juga dengan perikanan. Memang yang di bawah 100 adalah ini, artinya nilai yang diterima petani itu lebih tinggi daripada yang dijual, kecuali ini Pak, perkebunan. Baik, nah, Pak. Ini momennya sekarang sebenarnya keberpihakan pada petani. Saya Baik, kira Pak demikian. Ahlis. Satu poin yaitu menjaga rantai pasok hulu dan hilir, dan juga tadi ada poin dari Ibu Kadis yaitu diharapkan petani lokal itu lebih percaya diri, jangan ragu begitu. Nah, bagaimana dengan Bapak-bapak kami yang hadir di studio saat ini? Pak Doni mungkin closing statement-nya, Pak. Terima kasih Mbak. Mungkin yang kami harapkan saling pengertian antara konsumen dan produsen. Kami berharap konsumen tahu tempe ini juga memahami bahwa kenaikan harga tahu tempe ini bukan dikarenakan faktor lain kecuali karena memang biaya produksi yang meningkat. Jadi diharapkan dengan adanya pengertian konsumen ini ada penambahan biaya produksi, mungkin disiasati pihak produsen dengan menaikkan harga jual atau mengurangi volume jualnya. Nah, itu ada saling pengertian, Mbak. Jadi konsumen tetap dengan harapan apabila ada saling pengertian ini konsumen tetap bisa mengkonsumsi tahu tempe, produsen juga tetap bisa berproduksi. Ya, dan yakinlah pemerintah ini akan tetap terus mencari solusi treatment terhadap permasalahan-permasalahan agar masalah pangan ini tetap terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, Mbak. Baik, itu dari Pak Doni ya, adanya pengertian antara konsumen dan produsen. Bagaimana dengan Pak Arifin? Terima kasih, Mbak Dian. Ya. Kalau harapan dari pengrajin kami, pertama adalah stabil harganya. Terus stok tersedia supaya kami terus berjalan, produksi tidak sampai macet. Begitu aja, Mbak. Oke, Simpel aja. stabil harga, Betul. jangan sampai produksi macet. Iya, Itu yang betul. diharapkan Pak Arifin ya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan bersama kami program Bicara Langsung pada malam hari ini. Tidak terasa, sudah 1 jam kita bersama. Dan semoga apa yang menjadi pembahasan kami pada malam hari ini dapat bermanfaat dan juga mengedukasi Anda. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap narasumber kami yang sudah hadir baik di ruang virtual Zoom maupun juga di ruang studio TVRI Sulawesi Tengah, Studio 1. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Insinyur Tri Iriani Lamangkampali MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sulawesi Tengah, dan juga pengamat ekonomi Bapak Muhammad Ahlis Jirimu SEDEA PhD yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak dan Ibu Kadis, dan juga untuk kedua narasumber kami yang hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Doni Iwan Setiawan STMM selaku PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah. Juga Pak Arifin, pengusaha tempe
HB, Harapan Bersama Kota Palu. Ya, semoga sukses terus usahanya Pak ya. Amin. Baik, mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dian Merdekawati, mohon undur diri. Kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.